Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, insya Allah dalam koridor hukum perlu kita mengerti konstruksinya. Jadi dalam konstruk hukum pidana, konstruksi hukum dikaitkan dengan kasus mubahalah ini harus dimengerti bahwa mubahalah itu ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 61 yang sangat jelas disebutkan oleh Allah, bermubahalahlah sampai siapa yang dapat laknat dari Allah. Jadi ini konstruk hukumnya Al-Quran. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap gara-gara mubahalah ini? Mengapa? Itu persoalan serius. Nggak mungkin ditangkap kalau tidak ada event-event atau kasus sebelumnya, atau ada hal-hal yang membuat itu harus ditangkap. Nah, orang tidak bisa menghindar dari satu peristiwa, karena hukum itu logika. Sistematisnya apa? Kenapa ada langkah itu ditangkap? Karena ada ungkapan atau tuduhan atau gugatan kita ke pengadilan negeri tentang ijazah palsu. Nah, konstruk dari apa yang dimaksud dengan mubahalah adalah untuk mengkonfirmasi ucapan si Bambang Tri ini benar apa tidak, yakin atau tidak, berdasar kepada yang dia ucapkan itu omdo hoak atau tidak. Bambang Tri menyanggupi, bahkan siap ditembak kepalanya. Itu artinya siap dilaknat, siap diazab oleh Allah dan lain sebagainya. Maka menimbulkan satu keyakinan kepada Gus Nur bahwa ini benar. Untuk itulah dilakukan mubahalah. Dan saya mau membela ini karena yakin gara-gara ada mubahalah itu. Karena saya juga nggak percaya masa presiden ijazahnya palsu, kan sulit dipercaya itu. Tapi karena ada mubahalah ini mendorong saya lebih menjadi kepo, menjadi ingin lebih tahu. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini tolong polisi jangan mengelak atau mengeles atau banyak retorika bahwa ini nggak ada kaitan dengan ijazah. Ini tersendiri, ini hoak. Kalau hoak, kalau betul-betul ini hoak, tunjukkan dong ijazah aslinya, sehingga kami berhenti, case close, kasus ditutup. Nah, oleh karena itu, secara ilmu hukum, bangunan hukum yang ada, konstruksinya, tuduhan kita, walaupun sudah dicabut, tidak berarti tidak punya nilai hukum. Kita gampang, kapan lagi juga bisa kalau kita mau. Karena kan problemnya ini ditangkap, itu persoalan seriusnya. Maka saya berasumsi secara ilmu hukum dengan data-data yang ada, diyakinkan dengan mubahalah, ijazahnya Jokowi tidak asli atau bisa dikatakan palsu sebelum Jokowi mampu menunjukkan yang asli. Inilah framing berpikir yang sangat jelas, konstruksi. Dan framing berpikir ini akan hilang kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nah, itu satu kondisi. Nah, oleh karena itu nggak ada alasan Gus Nur ditangkap, ditahan, mestinya begitu. Ini kan konstruk hukum itu begitu. Tidak boleh dia dengan serta-merta sembarangan dan berlaku otoriter. Maka dengan ini saya minta, terutama Bapak Kapolri, sering mengatakan juga ada istilahnya RJ, restorasi justice. Bagaimana restorasi justice? Tidak ada proses itu. Anda punya perintah nggak dianggap, langsung main ditangkap saja. Bahkan dibohong-bohongi, diiming-iming, tidak akan ditangkap, taunya ditangkap. Nah, ini satu kebohongan yang tidak presisi ya di dalam konteks sebagai polisi. Maka oleh karena itu, sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama, karena ini menjadi kelompoknya menjadi konsep SARA, ada pertentangan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan dalam hari adalah agama kami Islam yang kami yakini ada di Al-Quran tadi, Ali Imran ayat 61, dikriminalisasi. Bahkan bukan potensi kalau menurut saya. Polisi telah melakukan kriminalisasi kepada Al-Quran. Karena ini surat Ali Imran ayat 61. Dan untuk itu, kita umat Islam yang ngerti iman harus marah ada keadaan begini. Oleh karena itulah, kemarahan kita tetap konstruktif secara hukum. Kita menghimbau Kapolri hentikan kasus ini, karena ini akan menimbulkan konsep SARA yang luar biasa. Saya kira demikian, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.